Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Suli Lokal Guide yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, karunia, kesehatan, dan kesempatan serta kebahagiaan sehingga masih bisa dipertemukan kembali di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, akhirnya sampai ke kita semuanya. Bila dalam kehidupan menemukan sesuatu hal yang positif, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan atau melakukannya, tapi lihat dan dengarlah apa yang dilakukan. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya buat kehidupan kita selanjutnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema yang diberi judul bahayanya gibah atau gosip. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut sampai tuntas. Let's go. Dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya gosip atau gibah sudah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, baik dilakukan di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan tetangga, bahkan di lingkungan kerja, dan bahkan di siaran-siaran medsos ataupun media elektronik. Acara yang paling ratingnya tinggi adalah acara gosip atau riba, padahal apa yang ditayangkan belum tentu mengandung kebenaran. Namun yang menjadi aneh, acara tersebut justru peminatnya banyak, seolah-olah gosip atau gibah merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan. Padahal seandainya orang-orang atau kita-kita ini mengetahui bahaya daripada gibah atau gosip, sudah dipastikan bahwa akan berhenti melihat, melakukan, mendengar hal-hal semacam itu, baik di secara langsung di lingkungan keluarga, tetangga ataupun teman kerja, maupun di medsos atau di media elektronik, karena bahayanya atau keburukannya sangat nyata. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bahaya daripada gibah atau gosip tersebut merupakan hal yang sehari-hari dikerjakan oleh sebagian orang ketika melihat sesuatu kejanggalan yang ada di sekitarnya. Tapi tahukah Anda bahaya dari gibah itu sendiri? Berikut ini penjelasannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah berkata, "Aku tidak pernah bergibah atau menggunjing seseorang pun sejak aku mengetahui bahwa gibah itu membahayakan pelakunya." Syiar A'lamin Nubala 12/441. Subhanallah, sungguh benar apa yang beliau sampaikan. Andai saja kaum muslimin mengetahui dosanya perbuatan gibah atau gosip, menggunjing orang lain, tentu mereka tidak akan bermudah-mudah dalam melakukan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Quran Al-Hujarat ayat 12.
Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Mereka, para sahabat, menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian beliau SAW bersabda atau menjelaskan makna ghibah. Ghibah itu adalah engkau menyebut keadaan saudaramu tetapi dengan sesuatu yang dia benci. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda jika sesuatu yang aku sebutkan tersebut benar-benar apa pada saudaraku? Beliau SAW menjawab, jika memang apa yang engkau ceritakan tersebut ada pada dirinya, itulah yang namanya ghibah. Namun jika tidak ada, berarti engkau telah berbuat butan, dusta, bohong tentang dia. Hadis riwayat Muslim nomor 2589, bab albir wasilah wal adab. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW juga telah mengingatkan pelaku perbuatan ini dengan sabda beliau, "Wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah atau mengunjing kaum muslimin. Jangan pula mencari-cari aib atau kekurangan mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan membiarkan aibnya, meskipun dia di dalam rumah." Tentang bahaya perbuatan ghibah atau menggunjing ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Ghibah itu demi Allah lebih cepat merusakkan agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Karena itulah hendaknya kita selalu berhati-hati dari perbuatan seperti ini. Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran Al-Hujarat ayat 12. Maka cukuplah peringatan keras ini menjadikan kita selalu berhati-hati dan waspada agar tidak terjerumus ke dalam dosa seperti ini. Saudaraku sekalian dimanapun berada, ketahuilah pula bahwa seburuk-buruk ghibah atau gosip diantaranya adalah menggunjing para pemimpin negara, para ulama, orang-orang yang mempunyai atau berkedudukan, orang-orang soleh, dan orang-orang yang mengajak berbuat adil dan baik. Hal itu karena orang-orang yang berbuat ghibah ini atau gosip berarti dia telah mencabik-cabik kehormatan orang-orang terpandang yang memiliki kedudukan. Pelaku ghibah atau gosip ini juga merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan terhadap mereka. Mereka mencela perbuatan dan usaha-usaha mereka dan meragukan kemampuan mereka. Sungguh ini adalah suatu dosa yang besar. Bagaimana tidak? Tidaklah disebutkan tentang seorang yang mulia di hadapan pelaku ghibah ini kecuali direndahkannya. Tidaklah muncul seorang yang mulia kecuali dicelanya. Tidak pula orang-orang soleh kecuali dia akan menuduhnya, dan seterusnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, pelaku ghibah ini senang menuduh orang-orang terpercaya dan mengunjing orang-orang soleh. Pelaku ghibah atau gosip ini menanamkan permusuhan dan membingungkan orang-orang kebanyakan, memutuskan silaturahmi dan memecah persatuan. Allahu Akbar. Apakah seorang muslim layak bersikap demikian kepada saudaranya? Maka ambillah pelajaran. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar selalu istiqomah dalam melakukan amal-amal kebaikan, dan juga diberikan kemampuan kepada kita untuk menjauhi semua kejelekan termasuk perbuatan ghibah atau gosip ini. Saudaraku sekalian dimanapun berada, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita ataupun di antara kita senang menggunjing, menggosip ria, meskipun hal tersebut tidak disadari. Coba perhatikan di sekeliling kita. Rupa-rupanya perbuatan ghibah atau gosip ini merupakan sesuatu
hal yang menyenangkan. Padahal bahayanya sungguh nyata dalam kehidupan. Bisa membuat hubungan saudara jadi retak, bisa menyebabkan orang baik menjadi tercoreng kehormatannya karena adanya ghibah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam materi ini ada hal-hal yang kurang pantas atau yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan adanya unsur kesengajaan melainkan kelalaian semata. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tak bosan-bosannya selalu menaikkan satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.